Hey yo, what's up Perbahaners? Oke, karena di sini pagi, maka saya ucapkan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Oke, tanpa banyak dikit lagi, langsung saja ke filmnya. Ya, benar sekali. Film ini berjudul Savage Dog, di mana film ini dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Jesse V. Johnson dan dibintangi oleh abang saya, yaitu Scott Adkins, yang berperan sebagai Martin Tillman. Bagaimana kisah serunya? Jangan di skip videonya agar kalian paham dengan alur ceritanya. Oke, langsung saja check it out. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Di awal film, kita langsung dihidangkan dengan fight yang dilakukan oleh Tillman dengan lawannya, yang dimana pertandingan ini dimenangkan oleh Tillman. Dan bagi siapa yang kalah langsung diadili oleh sang algojo yang bernama Rustic Knuck. Dan jelas saja si Rustic Knuck menang karena menggunakan belati. Anjay, si Anyong mah mainnya ngecit. Lanjut. Kemudian setelah fight selesai, terlihat dua orang penjaga sedang menggiring Tillman ke tahanan. Namun di sela perjalanan mereka bertemu gadis cantik bernama Isabella. Dan si penjaga tersebut menyuruh pergi si Isabella dengan bentakan. Sontak membuat Tillman marah dan langsung menjedotkan kepalanya kepada penjaga tersebut sampai penjaga tersebut jatuh. Kemudian scene berpindah ke penjara Tillman, di mana dia sedang membasuh mukanya dengan air dan melihat Isabella dari jendela yang setiap minggu datang ke kantor kolonial untuk memberikan bunga kepada sang atasan. Dan setelah memberikan bunga, ternyata si Isabella menghampiri penjara Tillman untuk berbincang dan sekaligus untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membelanya sewaktu dibentak oleh petugas. Di sini, Tillman menanyakan apa maksud dan tujuan yang selalu memberikan bunga untuk orang yang tidak pernah menganggapnya. Namun, di sini Isabella tidak menjawab apa maksud dan tujuannya. Most prisoners who end up here have no hope. Lalu, keesokan harinya, scene berpindah kepada sang atasan, yaitu si Kolonel Hans Steiner, di kantornya yang sedang kedatangan tamu orang Inggris yang bernama Harrison. Orang ini mengincar si Tillman, namun di sini Steiner masih membungkam keberadaan Tillman. Namun, tidak berselang lama, Steiner menyuruh asisten si Kopral Jeff Bond untuk mengantar Harrison keluar. Tidak berselang lama, kemudian si Kolonel Steiner memanggil Tillman untuk membebaskannya tanpa syarat. Karena dia merasa bosan yang selalu didatangi oleh agen Inggris, yaitu si Harrison. Dan di sini si Rustic Knuck menawarkan Tillman untuk menjadi petarungnya. Hanya saja si Tillman ini menolaknya dan memilih pergi. Lalu scene pun berpindah, di mana si Martin Tillman pergi menuju tempat si Isabella. Di mana di sana dia langsung dikenalkan oleh Isabella ke ayah angkatnya. Dan berbincanglah mereka, Martin Tillman dan ayah angkat si Isabella. Di dalam perbincangan itu, Tillman bertanya, kenapa Isabella selalu mengantar bunga untuk sang kolonial? Dan ayah angkatnya kaget, karena sampai saat ini hanya Martin yang tidak tahu kebenarannya. Lalu, si ayah angkat Isabella memberikan foto kepada Tillman, di mana foto itu terlihat si ibu Isabella dan si Kolonel Steiner, yang di mana di sana menjelaskan bahwa si Isabella adalah anak dari Steiner. Hanya saja si Isabella tidak dianggap anak oleh si Steiner. Perlu diketahui, di sini ayah angkat Isabella adalah mantan pelayan Steiner, sehingga dia mengetahui semua peristiwa terdahulu, sehingga dia mengadopsi Isabella karena sang ibu meninggal dan Steiner tidak menganggapnya sebagai anak. Dan di sela perbincangannya, di sini ayah angkat Isabella merestui hubungannya, asal dengan satu syarat, Tillman tidak boleh menyakiti hati Isabella. Dan di sini Tillman diberikan tempat tinggal oleh ayah angkat Isabella dan bekerja di bar ayah angkat Isabella. Dan hubungan mereka semakin akrab.
Begitupun si Isabella juga semakin akrab dengan Tillman yang berujung mantap-mantap. Anjay. Dan scene pun berpindah pada malam hari. Seperti biasa, bar tempat ayah angkat Isabella miliki selalu ramai dengan pelanggan-pelanggannya. Namun, di sini ada pelanggan yang bikin onar di bar tersebut, dan langsung saja si Tillman memukul mereka dan mengusir mereka. Hanya saja di sini ada orang yang tidak suka karena ada onar di luar. Dan kemudian terjadilah perkelahian di mana Tillman melawan orang tersebut dengan anak buahnya. Dan jelas saja si Tillman meratakan mereka semua. Tidak berselang lama, datanglah si Rastignac dan anak buahnya menghampiri bar milik ayah Isabella, yang dimana ayah Isabella bilang bahwasanya barnya sudah tutup. Namun si Kopral Chief Bond berkata, "Ini negaraku, Vietnam, ini hukumku dan revolverku," sambil mengeluarkan pistol ke meja. Lanjut, si Rastignac pun berbicara kepada Tillman. Ternyata orang yang dihajar Tillman adalah petarung dari si Kolonel Steiner. Dan maksud kedatangan Rastignac adalah ingin menemui penanggung jawab yang memukul anak buah Kolonel Steiner. Dan Rastignac memberitahu bahwa si Kolonel Steiner sudah mengirim agen yang memburu Tillman ke utara. Dan Rastignac menawarkan kembali untuk menjadi petarungnya, karena untuk saat ini Tillman sudah aman dari si agen Inggris itu. Lalu Rastignac pun dan kawan-kawan pergi. Kemudian esok harinya si Tillman akan pergi ke tempat Kolonel Steiner untuk menjadi petarung dari Rastignac, dan akan melawan orang yang dia tonjok pada malam sebelumnya. Lalu si Isabella datang dan khawatir akan keputusan yang Tillman ambil. Dan setelahnya si Tillman pun pergi. Kemudian sampailah Tillman ke tempat Steiner, yang dimana di sana Tillman menerima tawaran yang diberikan oleh Steiner. Tanpa basa-basi, scene pun berpindah kepada Tillman yang siap bertarung melawan sang juara di tempat Steiner, yang merupakan orang yang dipukul Tillman pada saat di bar. Dan pertarungan pun dimulai. Mereka saling beradu pukulan, tendangan, yang dimana saling menjatuhkan satu sama lain. Namun di sini sang produser memilih Tillman untuk menang. Ya jelas lah, Tillman kan pemeran utamanya, gimana sih? Kemudian scene berpindah di bar, di mana di sana terlihat si Agent Harrison mendatangi bar ayah angkatnya Isabella, di mana dia mencari Tillman dan akan memberikan imbalan sebanyak 10.000 pound sterling. Anjay, berapa rupiah tuh? Lanjut, kita diperlihatkan di mana si Tillman masih seperti biasa melakukan pekerjaannya sebaik mungkin sebagai petarung, di mana dia selalu membantai habis musuh-musuhnya dan memenangkannya. Dan di sini kita diperlihatkan di mana sang kolonel sedang mencium bunga yang selalu diberikan Isabella untuk pertama kalinya, sambil lalu mengetik surat yang akan diberikan kepada Isabella. Hanya saja di sini sang kolonel membuang bunganya ke tong sampah. Anjay, habis dicium dibuang. Lalu keesokan harinya Tillman sedang berada di bar dengan ayah angkat Isabella. Lalu ayah Isabella menceritakan bahwa ada orang Inggris yang sedang mencari dirinya, si Tillman, dan akan memberikan imbalan 10.000 pound sterling bagi siapa yang memberikan info. Namun di sini ayah angkat Isabella menolak memberikan info tersebut kepada agen Inggris itu. Dan di sini ayah angkat Isabella memberikan paspor militernya kepada Tillman untuk menyuruhnya pergi ke Amerika dengan Isabella. Lalu mereka merencanakan kepergiannya setelah 2 minggu terakhir sampai pertarungan Tillman berakhir. Lanjut, keesokan harinya Tillman sedang rapat bersama Steiner dan kawan-kawannya sambil memberikan upah selama dia menjadi petarung untuk Rastignac dan Steiner. Dan Steiner menjelaskan untuk pertarungan berikutnya tidak ada yang bertaruh untuk melawan Tillman. Dalam artian pertarungannya berikutnya Tillman harus kalah untuk mendapatkan bayaran besar. 100,000
fantasmas. Dan scene pun beralih di bar yang ternyata ayah angkat Isabella bertaruh seluruh hartanya untuk memilih Tillman di pertandingan berikutnya. Yang dimana ini semua tanpa sepengetahuan Tillman, bego sih Amah. Dan kemudian pertarungan pun dimulai, di mana di sini Tillman berpura-pura melawan musuhnya dengan kemampuannya mengelak, memukul, menendang sampai semua tidak terlihat seperti settingan. Yang dimana pada akhirnya Tillman kalah oleh musuhnya. Padahal sih sebenarnya mudah sekali bagi Tillman untuk mengalahkan musuhnya. Tapi apa boleh dikata, skenario berkata lain. Lalu scene berpindah dengan ayah angkatnya Isabella, yang dimana dia bahagia menanyakan hasil pertandingan kepada Rastignac sembari Rastignac masuk ke bar. Karena jelas saja tidak mungkin Tillman kalah. Namun pada kenyataannya Tillman kalah karena memang disuruh mengalah demi bayaran besar oleh Steiner. Dan betapa shocknya si ayah angkat Isabella ini mendengar ucapan dari Rastignac bahwa Tillman kalah dalam pertarungan. Dan jelas saja ayah angkat Isabella ini tidak percaya. Lalu Isabella pun marah dan menampar si Amarillo. Dan Amarilla pun menampar balik Isabella. Sontak membuat ayah angkat Isabella marah dan mengeluarkan pistolnya. Namun saat ayah Isabella lengah, langsung saja si Rastignac mengambil pistolnya lalu menembaknya berkali-kali ke tubuh ayah Isabella. Dan Isabella pun marah dan Rastignac juga menembak si Isabella. Hanya saja tembakannya melenceng dan tidak mengenai organ vital. Lalu datanglah Steiner, terlihat dia marah dan sedih karena melihat Isabella tergeletak oleh tembakan Rastignac. Dan Tillman pun juga datang dan si Rastignac pun langsung menembak Tillman. Namun karena dia menembak Tillman menggunakan shotgun dalam jarak jauh dan jelas saja tidak ada efeknya dan tidak membuat Tillman mati melainkan hanya pingsan. Tapi emang anjing banget nih si Rastignac. Lalu jasad mereka pun dibuang oleh para penjaga ke tengah hutan dan hanya menguburnya dengan tanah sedikit. Likewise with it. Thing about a sawn-off shot. Lanjut. Dan setelah jasad mereka dibuang, tidak berselang lama, si Tillman ini bangun dan marah besar dan menyadari si Isabella masih hidup. Lalu dia membawanya ke tepian sungai dan mengobati luka Isabella dengan daun-dedaunan. Anjay, belajar di mana sih? Kemudian esok hari tiba, di mana Tillman dan Isabella ditemukan oleh penduduk lokal yang lalu menolong mereka dan membawa Isabella ke desa untuk diobati. Dan terlihat Pak Tua memberikan pedangnya kepada Tillman. Dan malam pun tiba di mana Tillman sedang berlatih sampai capek sambil mengasah pedang yang diberikan Pak Tua tadi. Lalu tibalah hari pembalasan, di mana Tillman yang sedang haus darah datang ke kamp kolonial Steiner dengan membawa pedang yang diberikan oleh Pak Tua tadi. Dan pertama Tillman datangi adalah bar yang dimana sekarang sudah dimiliki Amarillo. Dan dari kejauhan terlihat sosok laki-laki memakai topi sawah dan mendatangi bar tersebut. Dan setelah si penjaga melihat wajah dari laki-laki tersebut, sontak saja mereka kaget dan ketakutan. Lalu tanpa banyak bicit, si Tillman pun menebas mereka semua. Lalu Tillman pun beranjak masuk ke dalam bar dan membawa kepala dari salah satu penjaga di luar yang langsung ditaruh di atas meja. Anjir, ngerinya cuk. Kemudian Amarillo kaget dengan kedatangan Tillman yang dimana dia langsung memberikan minuman untuknya. Setelah Tillman meminum minuman tersebut dan pertarungan pun dimulai, dimana di adegan tersebut terlihat betapa biadab dan membabi butanya si Tillman membantai anak buah Amarillo. Namun di sini Amarillo masih sempat kabur dan melarikan diri ke tempat Steiner. Lalu sampailah Amarillo di tempat Steiner dan menceritakan kedatangan Tillman ke Steiner dan orang-orang di sana sembari ketakutan. Dan sontak saja si Steiner menyiapkan segalanya dari baju kematian sampai senjata untuk menghadapi Tillman. Anjir, udah kayak mau melawan 1000 pasukan aja lupa.
Kemudian Amarillo dengan penjaganya mendatangi tempat penyimpanan uang, yang dimana maksud Amarillo adalah untuk melarikan diri. Namun di sini Tillman datang dan meratakan semua penjaga Amarillo, dan tinggallah Amarillo seorang diri. Lalu yang terjadi, anjay gak tuh, untung aja pas nge-shotgun kepalanya gak di-shoot. Dan sebelum pergi, Tillman ngebom brankas yang berisi uang milik Steiner dan kawan-kawan. Kenapa gak diambil ya? Lalu scene pun berpindah, dimana Tillman datang ke camp untuk menghabisi seluruh pasukan kolonial seorang diri. Dan hebatnya Tillman, dia menghabisi penjaga satu persatu tanpa ketahuan, anjay. Dan kemudian Tillman melempar bom ke penjaga, dan dimana di sana terlihat si Rastignac terlempar karena efek dari ledakan tersebut. Kemudian Tillman juga melempar bom ke tempat Steiner berada, dan setelahnya Tillman sempat akan menembak Steiner, namun Tillman menahan tembakannya karena Tillman ingin kematian Steiner lebih dari sekedar ditembak. Kemudian adegan tembak-menembak pun berlanjut, dan sampailah Tillman di tempat Steiner, di mana penjaga Steiner terbunuh satu persatu, dan terjadilah baywan antara Steiner dan Tillman. Setelah baywan ocehan Steiner selesai, Tillman mengambil pedang yang langsung saja ditusukkan ke dada Steiner. Anjir, pedih gak tuh? Kemudian setelah Steiner meninggal, datanglah si Kopral Chief Bone yang mengajak bertarung dengan Tillman. Namun di sini Tillman menolak, tapi si Kopral tersebut berkata, karena ada harga yang cukup lumayan di kepalamu, ungkap Chief Bone. Dan langsung saja mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Sebenarnya di scene ini Tillman kalah dalam pertarungan. Hanya saja dia beruntung menemukan tembak yang langsung saja menembak mati si Kopral Chief Bone. Mampus lu. Lanjut, Tillman keluar dari ruangan almarhum Steiner, di mana dia disambut dengan musuh terakhir, yakni si Rastignac dan para penjaga. Terjadilah adu tembak antara Tillman dan para penjaga Rastignac. Kemudian Rastignac dan Tillman bertemu, yang dimana mereka adu tembak dan saling mengenai tangan mereka. Lantas si Rastignac lari menggunakan mobilnya. Dan di sini Tillman kembali ke ruangan Steiner dan mengambil surat dan foto yang dibuat oleh Steiner. Dan akhirnya Tillman pun keluar, lalu penduduk desa memberkati Tillman dengan memberikan bunga dan mencemongkan muka Tillman, anjay. Lalu Tillman pulang ke tempat di mana penduduk desa merawat Isabella dan menaruh tas yang berisikan surat dan foto dari Steiner. Dan lanjut, Tillman mencari keberadaan Rastignac, dan akhirnya Tillman menemukan sisa putung rokok dari Rastignac. Dan di mana dia sampai pada perkampungan yang ternyata di sana sedang ada Rastignac yang sedang tidur. Lalu Tillman menyuruh Pak Tua yang di sampingnya pergi. Dan pertarungan epik pun terjadi. Pertarungan terjadi sangat sengit, saling adu tonjok, tendang, dan goyang. Maksud saya saling adu taktik. Setelah beberapa saat, Tillman memenangkan pertarungan tersebut dengan membacok perut Rastignac. Dan Tillman mengambil bagian organ tubuh Rastignac lalu memakannya, anjay, biadab banget boy. Dan setelah pertandingan selesai, Tillman beristirahat santuy sambil mengudut rokok di mobil. Lalu datanglah si agen Inggris, yaitu si Harrison, untuk menawarkan menjadi petarungnya. Lalu mereka pun berdua pergi, dan film pun berakhir. Ending yang sangat membiadabkan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita dari film Savage Dog. Bagi kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa di like and share. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di subscribe agar Mimin semangat upload video baru lagi. And see ya.